Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nah, ini pertemuan perdana kita setelah TS ya, untuk metil ya. Sebelumnya sama Bu Santi, sekarang sama saya. Jadi kalau saya lihat dari materinya ini, pendahulu yang sebelumnya yang di UTS ya, sebelum UTS ya, pendahuluan, karakter penelitian, proposal, tugas, proposal, judul, landasan teori, pembahasan, tujuan pustaka, dan metode kerangka berpikir ilmiah. Oke, kalau begitu saya akan memulai sesuatu yang lebih fundamental. Ini sudah terkait dengan pendahuluan, proposal dan sebagainya, landasan teori, pembahasan. Ini sudah dijelaskan sama Bu Santi, jadi saya akan memulai dengan lebih fundamental. Oke, kita akan membahas yang agak fundamental. Kali ini adalah tentang filsafat dan hakikat daripada penelitian. Nah, kalau kita melihat dari perspektif sebuah sistem, kesatuan sistem, maka aquaculture ataupun budidaya ini posisinya sebagai satu sistem produksi biologis yang kompleks dan multidimensi. Di dalamnya dia melibatkan berbagai interaksi dinamis. Ada 4 komponen utama di dalamnya, yaitu organisme budidaya, lingkungan, teknologi, dan juga manusia. Nah, organisme budidaya diantaranya adalah ikan, udang, rumput laut, maupun kekerangan. Itu adalah objek biologis utama yang punya respon fisiologis terhadap berbagai perlakuan. Sementara lingkungan ini mencakup faktor fisik, kimia maupun biologis seperti kualitas air, tanah, mikroorganisme yang secara langsung itu mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisme. Di sisi lain, teknologi berperan sebagai alat intervensi manusia untuk mengoptimalkan sistem, di antaranya penggunaan pakan, aerasi, teknologi bioflok, ataupun sistem resirkulasi ataupun RAS. Nah, tujuan teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sementara itu pada dimensi manusia ini kan aktor utama. Itu seperti pembudidaya ikan, pengambil kebijakan, dan juga pelaku ekonomi. Nah, kesemuanya ini manusia ini menentukan arah dan implementasi sistem budidaya. Nah, sehingga interaksi dari keempat dimensi ini, baik itu organisme budidaya, lingkungan, teknologi pun manusia, ini memberikan sebuah underline, sebuah bold dan underline bahwa penelitian dalam perikanan budidaya tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus menggunakan pendekatan sistem yang holistik. Nah, dari kompleksitas ini, maka penelitian dalam perikanan budidaya itu tidak cukup hanya bersifat teknis, tetapi harus didasarkan pada kerangka filsafat ilmu yang kuat untuk menghindari kesalahan dalam memahami fenomena biologis dan sosial yang terjadi.
Nah, filsafat ilmu ini memberikan landasan epistemologis dan juga metodologis yang memungkinkan kita sebagai peneliti ini merumuskan pertanyaan penelitian secara tepat, memungkinkan kita sebagai peneliti untuk memilih metode yang sesuai guna menghasilkan pengetahuan yang valid dan juga aplikatif. Nah, secara keseluruhan filsafat ilmu itu terbagi dalam 3 dimensi, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi itu apa yang diteliti, epistemologi itu bagaimana cara mengetahui, serta aksiologi adalah untuk apa penelitian itu dilakukan. Nah, kalimat untuk apa yang diteliti, yaitu hakikat realistis atau objek yang akan menjadi fokus penelitian. Dalam konteks perikanan budidaya, ontologi ini akan membantu peneliti menentukan fenomena yang akan dikaji, seperti pertumbuhan ikan, efisiensi pakan, kualitas air, ataupun dinamika sistem bioflora. Nah, penentuan objek penelitian yang jelas ini menjadi penting untuk menghindari bias konsep dan memastikan bahwa penelitian itu memiliki fokus yang terarah. Tanpa kita memahami apa yang akan kita teliti, maka kita sebagai peneliti akan mempunyai risiko dalam mendefinisikan variabel dan hubungan antar komponen dalam sistem budidaya. Sementara pada aspek epistemologi, bagaimana cara kita mengetahui, lebih titik tekannya adalah lebih pada keterkaitan dengan metode dan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Ya, jadi kaitannya adalah dengan metode dan pendekatan yang akan kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Nah, dalam penelitian perikanan budidaya, epistemologi ini cakupannya adalah bagaimana kita memilih metode penelitian, apakah itu observasi, eksperimen, atau pemodelan. Begitupun teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan itu yang sesuai. Pada epistemologi ini menuntut kita sebagai peneliti menggunakan metode yang sistematis, terukur, dan juga dapat diuji ulang, sehingga penelitian itu memiliki validitas ilmiah yang tinggi. Hingga secara keseluruhan, epistemologi itu perannya adalah memastikan bahwa proses penelitian tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga pengetahuan yang dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kerangka landasannya itu kuat. Bagaimana caranya? Desain penelitiannya kuat, bagus, sehingga data yang dihasilkan juga bagus. Itu pada epistemologi. Sedangkan dalam aspek aksiologi, sebagai aspek ketiga, untuk apa penelitian itu dilakukan? Nah,
ini titik tekannya adalah tentang nilai, tujuan, dan manfaat penelitian. Kita tarik kembali dalam konteks perikanan budidaya. Aksiologi ini menekankan bahwa penelitian itu harus punya kontribusi yang nyata. Di antaranya kontribusi dalam perikanan budidaya adalah penelitian itu harus meningkatkan produktivitas, harus memberikan efisiensi, dan harus memberikan keberlanjutan sistem budidaya, serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan kesejahteraan lingkungan. Itu. Nah, dimensi aksiologi ini menekankan bahwa penelitian itu tidak boleh bersifat netral secara nilai, melainkan tujuannya harus diarahkan kepada tujuan yang memberikan manfaat, apakah itu manfaat sosial, manfaat ekonomi, maupun manfaat ekologis. Nah, sehingga kalau dari alur penelitiannya adalah ada input, ada proses, ada output, dan juga ada dampak. Jadi penelitiannya inputnya itu kita ambil saja contoh seperti sumber daya awal, seperti misalkan benih, pakan, dan juga lingkungan. Prosesnya adalah intervensi ataupun perlakuan kita dalam penelitian. Outputnya itu hasil yang didapat, apakah itu pertumbuhan atau efisiensi. Nah, dampaknya adalah implikasinya dalam sistem budidaya dan masyarakat. Kalau dampak pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya tinggi, efisiensi pakannya bagus, berarti apa? Berarti biaya produksinya dapat ditekan, biaya jualnya tinggi, maka kesejahteraan itu akan terjadi. Jadi dari alur input, proses, output sampai dampak itu menegaskan bahwasanya penelitian itu bukan hanya tentang data, tetapi juga ada konsekuensi yang lebih luas, sehingga harus dirancang secara cermat dan juga secara bertanggung jawab. Nah, sehingga metodologi ilmiah untuk penelitian, khususnya pada penelitian perikanan budidaya, harus dibangun di atas integrasi antara pendekatan sistem dan juga landasan filosofis. Nah, pada pendekatan sistem memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap interaksi yang kompleks di dalam budidaya. Sementara filsafat ilmu itu memberikan kerangka berpikir yang memastikan bahwa penelitian ini dilakukan secara logis, secara sistematis, dan juga penuh makna. Sehingga harapannya apa? Harapannya penelitian yang akan dihasilkan itu tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga relevan, aplikatif, dan juga mempunyai kontribusi terhadap pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Nah, kita akan membedah satu-satu. Tadi kan ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Kita akan membedah satu-satu secara ontologi. Nah, ontologi itu kan apa yang diteliti. Nah, ini adalah fondasi utama dalam merancang penelitian yang valid dan bermakna. Nah, secara ontologis, realitas dalam sistem budidaya itu tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana. Dia itu punya karakter yang dinamis, yang kompleks, dan juga yang sistematis, karena ada lingkungan, ya tadi ya, ada beberapa aspek yang di dalamnya. Ada organisme budidaya, ada lingkungan, ada teknologi, yang ada manusia. Jadi satu-satunya kompleks, dia tidak statis.
Dia tidak sederhana, tapi dia sangat kompleks. Nah, sifat dinamis itu dapat tercermin dari fluktuasi seperti parameter lingkungan. Di antaranya ada suhu, ada oksigen terlarut, ada pH, dan juga konsentrasi amonia yang dapat berubah dalam skala waktu harian, bahkan jam. Yang itu dipengaruhi oleh aktivitas organisme, pemberian pakan, serta faktor eksternal seperti cuaca dan lainnya. Nah, sifat kompleks yang muncul ini dari banyak komponen-komponen yang saling berinteraksi, seperti hubungan antara ikan, pakan, dan juga mikroorganisme yang membentuk jaringan interaksi biologis dan juga jaringan kimia yang kemudian menjadi apakah itu linier ataupun tidak linier yang terjadi dalam lingkungan budidaya. Nah, pada sisi yang lain, sifat sistemik menunjukkan bahwa perubahan pada satu variabel ini akan memberikan dampak pada variabel yang lain, sehingga satu sistem budidaya itu harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, bukan kumpulan elemen yang berdiri sendiri, tapi semuanya saling terhubung. Nah, di bawah di gambar itu kan ada contoh pakan yang berlebih, organismenya meningkat. Nah, jika organisme meningkat, maka mempengaruhi kualitas air menjadi menurun. Kualitas air menurun, maka ikannya akan stres. Kalau sudah stres, maka nggak doyan makan. Ketika nggak doyan makan, maka pertumbuhannya akan lamban atau turun. Jadi saling terkait interaksinya. Nah, kita lihat pada yang di tengah, objek ontologis. Tadi sudah kita singgung di slide pertama, bahwasanya objek ontologis dalam penelitian budidaya perikanan itu kan ada 4 kelompok utama, yaitu organisme, lingkungan budidaya, teknologi, dan juga manusia, ataupun bisa kita kenal dengan sistem sosioteknis. Nah, organisme budidaya ini mencakup aspek biologis, diantaranya adalah pertumbuhan, survival rate, serta proses fisiologis dan juga metabolisme yang menjadi indikator utama keberhasilan produksi. Ini sementara itu lingkungan budidaya adalah faktor-faktor abiotik dan biotik. Di antaranya adalah kualitas air dan komunitas mikroorganisme. Apakah itu plankton, bioflok, nah itu yang ada di dalam aspek lingkungan budidaya. Nah, lingkungan budidaya ini kualitas air maupun mikroorganisme itu berperan sebagai media, sekaligus dia sebagai menentukan kondisi hidup organisme. Kualitas airnya bagus, ikan bisa tumbuh bagus, planktonnya tersedia banyak, akan mempengaruhi. Kalau planktonnya terlalu berlebih, blooming, maka akan menimbulkan racun bagi ikan dan sebagainya. Jadi dia menjadi penentu. Lingkungan budidaya itu menjadi penentu kondisi hidup sebuah organisme budidaya. Nah, teknologi budidaya itu mempresentasikan intervensi manusia dalam mengelola sistem, kayak adanya teknologi bioflok, ya, sistem RAS, resirkulasi, aquaculture system, serta strategi manajemen pakan. Ya, kalau pakai yang sekarang itu terkenal automatic feeder. Nah, automatic feeder sudah disetting berapa jam sekali dikasih makan, persentase pakannya berapa persen dari bobot biomasa ikan dalam satu perairan, itu sudah disetting
sedemikian rupa. Jadi ini adalah intervensi manusia. Tujuannya adalah jelas, dia mengoptimalkan efisiensi produksi. Nah, sementara itu pada sistem sosioteknis, pada atau aspek manusia, dimensi manusia, termasuk di dalamnya adalah perilaku pembudidaya ikan dan juga efisiensi usaha, yang menunjukkan bahwasanya sistem budidaya tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Bagaimana cara pandang pembudidaya itu terkait pemahaman pembudidaya itu terhadap organisme yang dia pelihara. Tingkat pengetahuan juga mempengaruhi teknologi yang dia pakai. Pengalaman melihara ikan, udang dan sebagainya juga akan memberikan pengaruh terhadap hasil yang dia dapatkan. Jadi dari objek penelitian ini, keempat objek ini kan dia bersifat multidimensi dan tidak dapat direduksi hanya pada satu aspek saja, karena semuanya saling keterkaitan. Nah, terus bagaimana implikasinya? Nah, implikasi ontologis sangat penting dalam menentukan arah dan juga desain penelitian. Implikasi pertama, penelitian budidaya harus memandang sistem sebagai ekosistem yang terintegrasi, di mana semua komponen itu saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan tertentu. Tidak dapat dipisahkan karena dia membentuk sistem. Nah, dengan pendekatan ini, maka mendorong kita sebagai peneliti untuk menggunakan perspektif yang holistik dalam memahami fenomena, sehingga hasil penelitian itu lebih representatif terhadap kondisi nyata. Kedua, bahwasanya penelitian tidak boleh hanya berfokus pada satu variabel secara terisolasi, karena pendekatan parsial berpotensi untuk menghasilkan kesimpulan yang bias akibat mengabaikan variabel lain yang berpengaruh. Misalnya gini, peningkatan pertumbuhan ikan itu tidak semata-mata dikaitkan dengan pakan, bukan hanya faktor pakan semata, tanpa mempertimbangkan kualitas air ataupun padat tebar. Jadi itu ya, itu yang menjadi catatan. Jadi tidak hanya parsial, tetapi juga ada keterkaitan yang muncul. Sehingga di dalam penelitian itu, meskipun parameter penelitian itu hanya satu, misalkan pengaruh perbedaan dosis pakan terhadap pertumbuhan, tetapi dia dalam pembahasannya juga dia menyertakan kualitas air yang mendukung di sana. Ada juga pengaruh, dia juga melihat tentang rasio konversi pakannya seperti apa. Kualitas air nanti mempengaruhi pada kelulus hidupan sebuah organisme. Jadi dia tidak parsial, tidak berdiri sendiri, tapi ada satu kesatuan yang lain, faktor lain yang juga ikut mempengaruhi. Nah, sementara implikasi ontologis yang ketiga itu adalah penelitian itu harus mempertimbangkan interaksi antar komponen, karena hubungan sebab akibat dalam sistem budidaya seringkali bersifat kompleks dan juga tidak linear. Nah, dan ini menuntut penggunaan desain eksperimen dan analisis yang mampu menangkap hubungan yang multivariatif.
Itu juga yang menjadi catatan. Nah, hal ini tergambar dari ilustrasi yang di bawah ya, gambar kecil ilustrasi sistem budidaya yang terintegrasi, di mana ada organisme, teknologi, lingkungan, dan manusia, dan sosioteknis itu sendiri. Jadi perubahan dalam satu elemen seperti misalkan pemberian pakan yang berlebih itu dapat memicu peningkatan aktivitas mikroorganisme yang pada akhirnya menurunkan kadar oksigen terlarut dalam air, dan dampaknya adalah pada pertumbuhan ikan. Nah, dan ini menegaskan argumen bahwasanya sistem budidaya itu bekerja berdasarkan prinsip interconnectedness atau prinsip saling keterkaitan, sehingga pendekatan ontologis ini dengan cara yang tepat akan membantu kita sebagai peneliti itu dalam melakukan identifikasi variabel kunci dan hubungan antar variabel. Ketika terjadi ini, maka akan berimbas pada ini dan ini. Nah, itu semuanya bekerja berdasarkan aspek ontologis. Itu. Karena ontologi ini dalam penelitian perikanan budidaya perannya adalah dalam membangun pemahaman yang komprehensif terhadap sistem yang kemudian kita teliti. Berikutnya adalah epistemologi. Epistemologi ya. Bagaimana cara mengetahui? Kalau ontologi tadi adalah apa yang diteliti, epistemologi ini adalah bagaimana cara mengetahui. Nah, bagaimana epistemologi ini akan menjelaskan bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh, divalidasi, dan digunakan dalam memahami sistem budidaya yang kompleks. Epistemologi dalam konteks ini, dia tidak hanya berfungsi sebagai dasar metodologi semata, tetapi juga sebagai panduan, sebagai SOP dalam menentukan kualitas dan juga keabsahan pengetahuan yang dihasilkan. Nah, kita akan bedah. Yang pertama adalah sumber pengetahuan. Nah, kita tahu bahwasanya sumber pengetahuan dalam budidaya, perikanan budidaya, itu bersifat beragam dan saling melengkapi. Nah, pengetahuan empiris diperoleh melalui observasi langsung terhadap sistem budidaya. Contohnya mengukur kualitas air dan sampling pertumbuhan. Nah, ini akan memberikan kita data faktual mengenai kondisi aktual di lapangan. Itu observasi empiris. Yang kedua adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini berperan sebagai pendekatan yang lebih terkontrol untuk menguji hubungan sebab akibat. Misalnya, uji pakan ataupun pada tebar, sehingga kita sebagai peneliti memungkinkan mengisolasi
pengaruh variabel tertentu. Oh, kalau pada tebal berarti variabel yang saya harus itu apa? Variabel bebasnya apa? Variabel tidak bebasnya apa? Jadi kita bisa mengisolasi itu. Nah, selain itu, sumber pengetahuan berikutnya adalah pengalaman praktis. Jadi, pembudidaya dengan pengalaman yang lebih banyak menjadi sumber pengetahuan kontekstual. Ini menjadi penting. Karena akan mencerminkan akumulasi pengalaman lapangan yang seringkali tidak sepenuhnya tertangkap oleh pendekatan ilmiah formal. Jadi dia bekerja berdasarkan pengalamannya, dan itu kadang kita tidak dapatkan di di bangku kuliah, di pelajaran, di mata kuliah. Nah, itu sesuai dengan intuisi dia. Oh, ketika ini maka ini maka ini, maka dia sudah akan, oh kok ikanku kok banyak yang mati, kenapa? Dia akan mencari sendiri. Nah, sebagai macam penyebabnya. Itu sumber pengetahuan yang ketiga, yaitu pengalaman praktis. Dan yang terakhir adalah model dan simulasi. Nah, sumber pengetahuan dari model dan simulasi ini fungsinya adalah sebagai alat untuk mendeskripsikan, alat untuk menggambarkan estimasi, prediksi ya. Simulasi, namanya simulasi kan berarti prediksi, menggambarkan prediksi sebuah dinamika sistem seperti model pertumbuhan ikan, model pertumbuhan ikan, atau carrying capacity, daya dukungnya seperti apa. Kalau 200 meter persegi berarti misalkan pada tebarnya harus berapa, dengan luasan misalkan 200 meter persegi dengan ketinggian air 1,5 meter, maka pada tebar yang harus yang bagus agar carrying capacity-nya bagus itu berapa kira-kira pada tebarnya per meter perseginya. Dan itu adalah pemodelan-pemodelan, prediksi-prediksi yang bisa kita lakukan. Nah, prediksi itu yang muncul. Jadi ada 4 sumber pengetahuan itu, baik itu secara observasi empiris, ada juga melalui eksperimen, ada juga melalui pengalaman praktis, experience. Nah, pengalaman itu kan guru yang berharga, orang bijak kan ngomong begitu. Dan juga ada model dan simulasi untuk melakukan pendekatan pemodelan itu sendiri. Nah, sumber pengetahuan ini perlu dilakukan pendekatan dengan teknik pendekatan. Nah, dalam pendekatan epistemologis, secara keseluruhan ini memberikan kita sebuah petunjuk adanya pluralitas cara pandang dalam memperoleh pengetahuan. Karena tadi ya, karena sumber pengetahuannya banyak, berarti ada beragam cara pandang dalam memperoleh pengetahuan. Nah, di antaranya adalah pendekatan positivisme. Pendekatan positivisme yang dominan dalam bidang ini mengasumsikan bahwasanya relatif bersifat objektif dan dapat diukur secara kuantitatif, sehingga penelitian harus fokus pada pengumpulan data dan pengujian hipotesis melalui eksperimen terkontrol, seperti penelitian-penelitian pada umumnya. Ya. Jadi
Ya seperti di contoh itu ada pengaruh protein pakan terhadap kemudian pertumbuhan ikan. Jadi kita apa namanya, objek dan kita dapat ukur. Oh, perbedaan dosis protein. Masing-masing dosis itu pengaruh terhadap pertumbuhannya seperti apa. Mana yang lebih bagus. Itu dapat kita lakukan dan itu positif. Masuk dalam positivisme. Karena dia sifatnya objektif dan juga dapat kita ukur secara kuantitatif. Nah, tapi pendekatan ini juga pendekatan positivisme ini juga mempunyai keterbatasan dalam ketika variabilitas sistem budidayanya tinggi. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi. Jadi kalau secara statistik itu kan dia harus di atas 50%. Jadi ini ketika kita munculkan regresinya itu kan harus rumus regresi kan Y sama dengan A tambah BX. Nah, dengan R square-nya berapa persen nanti? R pengaruhnya berapa persen? Pengaruh hubungannya ini berapa persen? Kalau dia di bawah 50%, maka itu ada maka faktor lain di luar ini yang mempengaruhi. Kalau dia di atas 50%, maka kadar proteinnya ini yang mempengaruhi. Jadi ada variabel lain yang kemudian kalau variabelnya banyak, variabel yang tinggi, maka untuk positivisme dalam budaya ini tidak menjawab itu. Yang akan menjawab variabel yang tinggi itu nanti pada yang kedua, yaitu positivisme. Nah, sehingga positivisme, pendekatan positivisme ini muncul sebagai pengembangan yang mengakui adanya ketidakpastian dan adanya keterbatasan. Ketidakpastian dan keterbatasan dalam pengamatan. Dan analisisnya adalah secara inferensial untuk menarik kesimpulan yang probabilistik. Biasanya adalah analisis variabilitas. Di sisi lain, pendekatan interpretatif itu digunakan untuk memahami dimensi sosial dan budaya. Sosial di dalam budidaya. Contohnya, bagaimana pembudidaya mengambil keputusan dalam memilih teknologi atau strategi manajemen. Nah, itu kan tidak dapat dijelaskan secara utuh di dalam data kuantitatif, tapi lebih pada kualitatif. Nah, sehingga ketika kita melihat ketiga pendekatan epistemologis ini, apakah itu positivisme, post-positivisme maupun interpretatif, nah ini menunjukkan bahwasanya epistemologi dalam budidaya itu bersifatnya adalah integratif dan juga kontekstual. Nah, sehingga pengaruhnya nanti adalah proses validasi data. Menjadi indikator utama kualitas daripada penelitian. Validitas data dalam penelitian budidaya ditentukan oleh beberapa prinsip penting, yaitu kemudian replikasi percobaan, kontrol variabel, ada juga desain eksperimen, dan juga analisis statistik. Nah, keempat validitas data ini
Nah, aplikasi percobaan yang pertama ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian konsisten dan tidak terjadi secara kebetulan. Karena kita melakukan aplikasi percobaan, sehingga di dalam percobaan ya, ada standar secara etis, yaitu perlakuan kali ulangan lebih kecil sama dengan 15. Hingga perlakuannya itu kita ulang, percobaannya kita ulang. Ada ulangan 1, ada ulangan 2, ada ulangan 3, ada ulangan 4. Itu di sana. Ya, jadi percobaan itu diulang untuk memastikan hasilnya itu konsisten dan juga dapat dipercaya. Ada nggak perbedaan? Nah, kalau ada perbedaan, ulangan 1 misalkan pengaruh protein pakan ini ya, yang contohnya ini, misalkan 20% ini kan sekitar 20. Nah, misalkan ulangan 1 20,00, ulangan 2 misalkan 20,31, ulangan 3 misalkan 19,88. Jadi kita bisa melihat sebaran datanya itu masih homogen ataukah kemudian dia heterogen, terpusat ataukah ada yang kemudian tiba-tiba mencelat sendiri datanya yang berbeda sendiri. Nah, itu yang kita sebut dengan konsistensi data yang dapat kita percaya. Pentingnya ulangan itu di dalam rancangan percobaan. Nah, sementara itu pada kontrol variabel itu tujuannya adalah meminimalisir pengaruh faktor luar yang dapat mengganggu interpretasi dari hasil yang kita dapatkan. Meskipun di dalam prakteknya sering menjadi tantangan. Kenapa? Karena sistem budidaya itu kan variabelnya banyak, tidak dapat semuanya kita kendalikan secara penuh. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan bagi kita, sehingga kalau penelitiannya kontrol variabel ini lebih banyak dilakukan pada skala laboratorium, karena semuanya benar-benar kita kontrol secara penuh. Tetapi walaupun dalam penelitian skala laboratorium tidak semuanya dapat dikontrol. Ada saja variabel yang tidak bisa kita kontrol. Terutama genetik. Ya. Ikan dengan induk yang sama itu kan pertumbuhannya pasti akan beda-beda. Sementara validitas data pengetahuan yang ketiga adalah desain eksperimen. Nah, desain seperti kemudian rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok ataupun faktorial itu digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan juga efisiensi penelitian. Sedangkan yang terakhir adalah analisis statistik, itu memungkinkan kita sebagai peneliti ini menguji hipotesis yang kita berikan dan juga menarik sebuah kesimpulan secara objektif. Nah, tetapi ada tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana kita menjaga validitas, terutama tingginya variabilitas lingkungan dan juga heterogenitas kondisi lapangan yang dapat menyebabkan data itu tidak homogen dan sulit diinterpretasikan secara sederhana. Jadi ada saja yang kemudian sesuatu yang di luar kita, faktor yang uncontrol itu ya yang memberikan pengaruh. Itu tantangan dalam validitas datanya itu. Sehingga biasanya ini maka di dalam rancangan percobaan itu ada yang namanya missing data dan juga normalisasi data. Kalau missing data terjadi maka ada teknik namanya normalisasi data. Itu secara statistik dapat kita gunakan. Nah, jadi itu ya
Berikutnya adalah aksiologi. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk apa penelitian ilmiah itu dilakukan? Nah, aksiologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang fokusnya pada nilai, tujuan, dan juga aspek etika. Nah, ini semuanya mendasari aktivitas penelitian. Nah, aksiologi menekankan bahwa penelitian budidaya itu tidak bersifat netral atau tidak bebas nilai, melainkan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki implikasi praktis, sosial, ekonomi, dan juga ekologis. Nah, kita bedah. Yang pertama adalah nilai dan tujuan penelitian. Bahwa tujuan penelitian di budidaya secara keseluruhan, secara garis besar itu ada 4 poin tujuan. Produksi meningkat, efisiensi pakan, dampak lingkungan itu dapat diminimalisir, serta tingkat kesejahteraan meningkat. Nah, jadi penelitian itu harus diarahkan ke sana semua. Bahwasanya peningkatan produksi tidak hanya berkaitan dengan kuantitas hasil panen, tetapi juga optimalisasi pertumbuhan dan juga kelangsungan hidup organisme melalui sebuah manajemen yang baik. Begitu juga efisiensi pakan, karena ini adalah aspek yang krusial. Kita tahu bahwasanya pakan itu komponen terbesar dari usaha budidaya, sehingga penelitian diarahkan pada formulasi pakan yang lebih efisien dan juga strategis, dan juga strategi pemberian pakan yang tepat untuk menurunkan nilai rasio konversi pakan. Penelitian juga harus mengurangi dampak lingkungan. Nah, indikasinya adalah karena orientasinya adalah keberlanjutan, di mana kita harus berupaya untuk meminimalkan limbah, polusi, dan tekanan terhadap ekosistem perairan. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, karena nilai dan tujuannya sudah kita ketahui, ya, secara manfaat, secara keberlanjutan, kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan, maka akan melahirkan sebuah etik daripada sebuah penelitian, etika daripada sebuah penelitian sebagai landasan moral dalam seluruh proses ilmiah. Etika terhadap organisme, etika terhadap lingkungan, dan etika ilmiah. Ini adalah catatan penting di sana. Nah, etika terhadap organisme mengharuskan kita sebagai peneliti itu memperlakukan ikan ataupun organisme lain secara manusiawi dan meminimalisir stres dan juga menghindari perlakuan yang tidak perlu selama proses penelitian. Dan ini juga sejalan dengan prinsip kesejahteraan hewan, animal welfare, karena ini akan mendapat perhatian dalam penelitian aquaculture modern. Jadi atau 5-10 tahun ke depan Uni Eropa itu sudah menyiapkan tools
tools untuk mendeteksi apakah ikan udang yang dipelihara itu selama proses pemeliharaan itu mengalami tingkat kesetresan seperti apa, karena itu akan berpengaruh kepada kualitas daging yang dihasilkan. Mulai dikembangkan itu. Tadi etika terhadap organisme ini menjadi penting. Sementara itu, pada etika terhadap lingkungan menuntut kita sebagai peneliti itu memastikan bahwa kegiatan penelitian tidak merusak lingkungan. Seperti apa? Membuang limbah yang tidak terkendali atau menggunakan bahan kimia yang secara berlebihan. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang lebih pada cerminan prinsip kehati-hatian dalam mengelola sumber daya perairan. Nah, itu. Dan berikutnya adalah etika ilmiah, itu kaitannya dengan integritas diri kita sebagai seorang peneliti. Apakah kita jujur dalam mengumpulkan dan melaporkan data serta transparan dalam metode penelitian kita atau tidak? Ini yang menjadi catatan. Jadi penelitian itu harus jujur. Jangan memanipulasi data. Ini yang menjadi catatan utama, karena apa ya? Tanpa etika ilmiah, validitas dan juga kredibilitas penelitian itu akan dipertanyakan. Saya ulangi, tanpa etika ilmiah, validitas dan juga kredibilitas sebuah penelitian itu akan dipertanyakan. Sehingga hasil penelitian itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dimanfaatkan secara luas. Sehingga untuk aspek aksiologi ini tidak hanya berhenti pada bagaimana kita merumuskan tujuan dan etika, tetapi juga dia terintegrasi dalam seluruh siklus penelitian, mulai daripada perencanaan hingga diseminasi hasil. Penelitian yang beretika itu harus diawali dengan menetapkan tujuan yang jelas dan bermanfaat. Ketika tujuannya sudah jelas dan ada sisi manfaatnya, maka dilanjutkan dengan merancang metode penelitian yang bertanggung jawab. Mengumpulkan data yang jujur dan objektif, serta analisis yang akurat. Dan hasil penelitian harus bisa dikomunikasikan secara transparan dan juga dapat diakses, sehingga ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga praktik-praktik budidaya. Nah, ini semua tujuan tetapkan, merancang penelitian, mengumpulkan data yang jujur, objektif, analisis yang kemudian yang jujur, hasil yang harus dikomunikasikan atau ditransparansikan, disebarkan. Nah, siklus penelitian yang beretika ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keberlanjutan dan keadilan itu tidak diawang-awang, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap tahapan penelitian. Dan aksiologi dalam penelitian perikanan budidaya ini saya memandangnya itu sebagai kompas normatif yang mengarahkan penelitian agar tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang benar secara ilmiah, tetapi juga bernilai guna dan juga bertanggung jawab. Integrasi antara tujuan yang
tujuan penelitian yang jelas, etikanya kuat, dan implementasi yang konsisten. Ini akan menghasilkan penelitian yang tidak hanya meningkatkan produktivitas budidaya, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah hakikat penelitian dalam budidaya. Nah, hakikat penelitian dalam budidaya ini menekankan bahwa penelitian merupakan proses ilmiah, ya, proses ilmiah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual, sistematis, dan juga kontekstual. Konseptual, ya, secara konsep, secara sistem, dan juga secara konteks. Konsep, sistem, konteks. Konseptual, sistematis, dan juga kontekstual. Nah, jadi dari definisi saja kita sudah melihat dengan gamblang bahasanya suatu proses sistematis untuk memahami, mengoptimalkan, dan mengendalikan sistem produksi organisme akuatik. Nah, ini mengandung tiga unsur atau tiga dimensi. Yang pertama adalah memahami. Nah, ini adalah merujuk pada upaya menjelaskan. Ya, memahami itu kan merujuk pada upaya kita sebagai peneliti ini untuk menjelaskan fenomena biologis dan fenomena ekologis dalam sistem budidaya. Seperti pertumbuhan ikan, dinamika kualitas air, interaksi mikroorganisme, nah, dapat kita jelaskan fenomenanya seperti apa, secara biologis maupun secara ekologis. Itu aspek yang pertama atau dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua kita lihat di sini adalah mengoptimalkan. Nah, mengoptimalkan ini kaitannya adalah bagaimana kita mencari kondisi terbaik. Namanya mengoptimalkan. Jadi kita mencari kondisi terbaik untuk meningkatkan efisiensi. Apakah itu dengan mencari efisiensi? Misalkan juga apakah mencari formulasi pakan yang bagus, atau juga pada tebar yang ideal, atau menerapkan teknologi tertentu untuk mengefisienkan sebuah proses yang ada dalam budidaya. Ini kata kunci kedua dari definisi hakikat tadi, ya. Memahami, mengoptimalkan, dan mengendalikan. Dan yang ketiga adalah mengendalikan. Nah, mengendalikan ini berarti menunjuk kepada bahwa penelitian itu juga berfungsi sebagai alat manajemen untuk menjaga stabilitas sistem. Adanya stabilitas sistem yang tercipta dari penelitian. Dengan apa? Mengurangi risiko kegagalan, mengantisipasi gangguan, apakah gangguan dari penyakit atau gangguan penurunan kualitas lingkungan, itu dapat kita kendalikan. Dengan demikian, maka penelitian budidaya itu punya orientasi yang kuat
dalam memecahkan masalah nyata dan juga meningkatkan kinerja sistem produksi dari budidaya itu sendiri. Itu dari definisi secara kontekstual. Kita lihat yang di poin B adalah karakteristik penelitian budidaya. Nah, mempunyai perbedaan dari bidang yang lain. Kita tahu ada karakter di sana, ada karakter eksperimental, ada kemudian aplikatif, ada multidisipliner, dan juga ada sistemik. Karakter eksperimental ini menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan melalui pengujian perlakuan tertentu, seperti variasi pakan, dosis pakan, perbedaan kepadatan tebal, atau pengaruh teknologi budidaya. Semuanya itu dilakukan untuk kemudian mengetahui hubungan sebab akibat secara terukur. Dan ini pada karakter aplikatif menegaskan bahwasanya penelitian itu harus dapat diterapkan di lapangan, sehingga relevansi antara kemudian praktif menjadi indikator penting terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Jadi penelitian itu harus memecahkan masalah di lapangan seperti apa, diteliti, dipecahkan. Jadi penelitian itu harus aplikatif. Boleh saja penelitian skala laboratorium, tetapi dari skala laboratorium itu bisa diterapkan pada sistem yang lebih kompleks, seperti di kolam, di perairan, secara luas. Jadi standar penelitiannya itu akan menjadi meningkat. Oke, uji coba di laboratorium dulu. Setelah berhasil, kita coba uji coba di lapangan yang lebih luas. Oh, kok ada kegagalan? Kenapa kegagalan? Apa pengaruh di lingkungan yang besar seperti apa? Kita mengkaji lagi, sehingga mengkaji lagi, melakukan penelitian terapan, supaya tidak penelitian dilakukan itu tidak hanya pada skala lab. Kalau hanya pada lab itu hanya berlaku sebagai dokumen semata, tidak aplikatif menjawab permasalahan di lapangan. Sementara karakter yang ketiga adalah multidisipliner. Ini mencerminkan bahwasanya penelitian budidaya itu melibatkan integrasi berbagai ilmu. Di dalamnya ada biologi untuk memahami organisme, ada kimia air, ada fisika air, ada teknik untuk sistem budidaya, ada ekonomi untuk analisis usaha. Jadi semuanya itu multidisipliner, melibatkan integrasi berbagai ilmu, tidak berdiri sendiri. Dan karakter yang keempat adalah sistematik. Sistematik, titik tekannya adalah penelitian itu harus mempertimbangkan keterkaitan antar variabel dalam satu sistem yang kompleks, di mana perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Seperti tadi ya, pakan yang berlebih akan berpengaruh penurunan kualitas air. Kualitas air menurun, ikan stres, tidak mau makan. Jadi pengaruhnya itu pada aspek yang lebih keseluruhan sistem pengaruh. Nah, dari
definisi dia berimbas pada karakter ini kemudian akan berimbas pada paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian dalam budidaya secara umum itu mencerminkan cara pandang berbeda dalam memahami dan mengembangkan sistem budidaya. Ada paradigma produksi, ada paradigma ekologi, ada paradigma keberlanjutan. Nah, pada paradigma produksi, fokusnya adalah pada bagaimana caranya meningkatkan hasil. Bagaimana kemudian pertumbuhannya tinggi, survival rate-nya juga tinggi, dan pendekatannya pasti akan pendekatan kuantitatif, mengandalkan pengukuran dan juga analisis statistik. Dan biasanya ini digunakan, pendekatan ini, paradigma ini digunakan dalam penelitian-penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Di sisi lain, paradigma ekologi menawarkan pentingnya keseimbangan sistem budidaya dengan lingkungan, dengan fokus interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Contohnya adalah penggunaan bioflok ataukah IMTA, Integrated Multitropic Aquaculture. Jadi dalam satu kolam itu ada budidayanya polikultur, lebih dari satu organisme. Jadi ada udang, misalkan ada bandeng, apakah ada udang, ada nila, ada rumput laut. Nah, jadi itu yang kemudian, karena pendekatannya lebih ke ekologis, semuanya saling memberikan manfaat, memberikan manfaat. Di sisi lain, paradigma keberlanjutan itu menekankan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya pasti, yaitu memastikan bahwasannya kegiatan budidaya itu dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan panjang tanpa kemudian mengalami degradasi lingkungan ataupun memberikan kerugian pada masyarakat. Dan ini adalah paradigma keberlanjutan, ini adalah paradigma merupakan perkembangan terbaru dalam ilmu budidaya, yang kemudian tidak hanya orientasinya pada produksi tetapi juga pada keberlanjutan. Oleh karena itu, maka sistem budidaya itu harus dipahami sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Ya, satu kesatuan yang terintegrasi, di mana organisme lingkungan, kemudian teknologi dan juga manusia serta manajemen ini saling berinteraksi. Jadi penelitian itu harus kemudian mampu memahami keterkaitan antar komponen untuk kemudian menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan juga berkelanjutan untuk usaha budidaya. Sehingga secara inti poinnya adalah hakikat daripada penelitian budidaya itu sebuah proses ilmiah yang kemudian orientasinya pada pemahaman yang secara mendalam. Kemudian pemahaman mendalam ini tercermin di dalam optimalisasi sistem dan juga keberlanjutan.
penelitian itu tidak semata untuk menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga solusi praktis yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, menjaga keseimbangan lingkungan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, integrasi antar komponen karakteristik penelitian, ya, karakteristik penelitian yang apakah itu eksperimental, aplikatif, multidisipliner, dan juga sistemik dengan paradigma produksi, ekologi maupun keberlanjutan, itu adalah kunci dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif, yang relevan, dan berdampak nyata dalam pengembangan sektor perikanan budidaya. Maka dari hakikat itu maka akan melahirkan sebuah kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah, proses berpikir ilmiah maupun juga kompleksitas dalam penelitian perikanan budidaya secara bersama-sama ini membentuk sebuah kerangka epistemologis lanjutan dalam memahami realitas daripada aquaculture. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu kan tidak absolut. Dia selalu bergantung pada konteks, kondisi, dan juga perkembangan teknologi. Kebenaran ilmiah dalam budidaya sifatnya adalah probabilistik, kontekstual, dan juga dinamis. Jadi dia tidak tidak pasti. Dia tidak pasti. Kebenaran ilmiah tergantung. Secara probabilistik, hasil penelitian itu tidak bersifat absolut, melainkan mengandung tingkat peluang kebenaran tertentu, tergantung pada data dan metode yang digunakan. Tujuannya sama, metode yang berbeda, maka hasilnya juga pasti akan berbeda. Hal ini menjadi penting karena sistem budidaya itu dipengaruhi oleh banyak variabel yang tidak sepenuhnya dapat kita kontrol. Itu yang menyebabkan hasilnya itu tidak absolut. Pendekatan metode penelitian yang berbeda, setiap metode itu kan ada keunggulan, ada kekurangan. Sehingga hasil yang didapatkan itu tidak absolut, dia probabilistik. Ada peluang kebenaran tertentu di sana. Yang kedua, bahwasanya kebenaran ilmiah dalam budidaya itu adalah secara kontekstual. Dalam artian, kebenaran ilmiah itu sangat bergantung pada kondisi spesifik lokasi. Misalkan kualitas air, iklim, manajemen yang diterapkan, sehingga penelitian di satu tempat belum tentu sama atau belum tentu perlakuannya sama dengan tempat yang lain. Karena itu tadi, faktor lingkungannya berbeda, pola manajemennya berbeda, sumber dayanya juga berbeda, akan memberikan hasil yang berbeda juga. Jadi dia sangat kontekstual, tidak bisa disamaratakan, akan berbeda. Sementara itu, kebenaran ilmiah yang bersifat dinamis menunjukkan bahwasanya kebenaran ilmiah
dapat berubah seiring perkembangan teknologi, seiring berkembangnya inovasi budidaya, seiring berkembangnya penemuan-penemuan ilmiah baru. Jadi dia akan berkembang dinamis terus, berubah seiring dengan berubahnya teknologi, inovasi, dan juga keilmuan baru yang muncul. Misalkan contoh yang di bawah itu teman-teman dapat lihat, pakan A lebih baik dari pakan B. Belum tentu, karena lokasi berbeda, jenis ikan yang digunakan berbeda, sistem teknologi budidaya yang digunakan juga berbeda, maka dia hasilnya juga akan berbeda. Jadi kebenaran ilmiah itu selalu terbuka untuk kita uji ulang dan juga diperbaiki berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang baru. Nah, dari kebenaran ilmiah itu akan menuntun kita dalam melakukan proses berpikir ilmiah. Nah, proses berpikir ilmiah di dalam budidaya itu ada dua pendekatan utama, yaitu induktif dan juga deduktif. Induktif itu dimulai dari pengamatan empiris di lapangan, ya, observasi, kemudian pola temuan, data dikumpulkan melalui observasi pengukuran, itu pola temuannya itu kita dari data-data yang kita dapatkan, kita dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan tertentu dari temuan kita, yang selanjutnya dirumuskan menjadi konsep atau teori-teori baru yang dihasilkan. Contoh misalkan itu ya bioflok. Ternyata dari data yang kita dapatkan bahwasanya bioflok itu meningkatkan kualitas air. Teori barunya muncul adalah konsep efisiensi nitrogen dalam sistem budidaya. Tuh. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini dimulai dari, kalau yang tadi induktif itu dari lapangan ke teori, maka sebaliknya deduktif itu dari teori ke lapangan, ke uji experience atau uji lapangan. Nah, pendekatan deduktif dimulai dari teori atau hipotesis yang telah ada, kemudian kita uji melalui eksperimen untuk melihat apakah teori tersebut berlaku dalam kondisi tertentu. Dan ini rata-rata yang dilakukan oleh penelitian di perikanan budidaya. Hipotesisnya dulu apa, kemudian kita uji. Ini contohnya juga ada di situ. Hipotesis pakan protein tinggi meningkatkan pertumbuhan ikan. Kita uji proteinnya berapa persen, pertumbuhannya seperti apa di sana. Nah, tapi yang pasti kedua pendekatan tersebut, baik induktif maupun deduktif, itu bersifat komplementer. Ya, bersifat komplementer dan juga membentuk siklus ilmiah yang berkelanjutan, di mana teori dapat diuji, direvisi, atau dikembangkan berdasarkan temuan empiris baru. Jadi tidak kaku, terus berkembang. Nah, dari proses berpikir ilmiah ini, maka menuntun kita menuju pada memahami kompleksitas di dalam sistem budidaya, yang menjadi tantangan utama di dalam penelitian budidaya. Nah, kompleksitas ini ditandai oleh 3 aspek utama, yaitu variabilitas yang tinggi, interaksi non-linier, dan juga ketidakpastian. Variabilitas tinggi terlihat dari fluktuasi kondisi lingkungan seperti cuaca dan kualitas air yang dapat berubah secara cepat dan secara signifikan, sehingga pengaruhnya terhadap hasil produksi.
Nah, sementara itu interaksi non-linier menunjukkan bahwa hubungan antar komponen ini dalam sistem budidaya tidak selalu bersifat linier atau sifatnya sederhana, melainkan saling mempengaruhi secara kompleks, seperti hubungan antara pakan, mikroorganisme, dan juga ikan yang dapat menghasilkan efek berantai dalam sistem itu sendiri. Dan kompleksitas yang ketiga adalah ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini muncul dari faktor-faktor yang sulit kita prediksi. Munculnya penyakit atau kemudian fluktuasi produksi yang dipengaruhi oleh banyak variabel eksternal itu juga tidak bisa kita prediksi. Sehingga kompleksitas ini menuntut kita sebagai peneliti untuk menggunakan pendekatan yang lebih canggih dan juga lebih adaptif dalam merancang sebuah penelitian yang benar-benar ilmiah. Nah, implikasinya apa? Implikasi ketika ini sudah kompleksitas sistem budaya kita sudah tahu, dengan mulai dari kebenaran ilmiah, proses berpikir ilmiah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kompleksitas dalam sistem budidaya, maka akan memberikan implikasi daripada kompleksitas tersebut. Maka perlunya desain eksperimen yang kuat dan pendekatan sistem dalam penelitian budidaya, di mana desain eksperimen harus mampu mengontrol variabel yang relevan, harus menggunakan replikasi, menerapkan metode analisis yang tepat untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Nah, selain itu, pendekatan sistem diperlukan untuk memahami keterkaitan antar komponen dalam budidaya, sehingga penelitian tidak hanya fokus pada satu variabel secara terisolasi, tetapi mampu menangkap dinamika keseluruhan sistem. Sehingga pendekatan tersebut mendorong penggunaan model dan simulasi untuk mengatasi keterbatasan eksperimen di lapangan. Jadi, penelitian dalam perikanan budidaya sebagai proses ilmiah yang kompleks dan juga dinamis itu memerlukan pemahaman mendalam terhadap sifat kebenaran ilmiah, menggunakan metode berpikir yang tepat, serta kemampuan untuk mengelola kompleksitas sistem. Jadi integrasi daripada ketiga itu, kebenaran ilmiah, metode berpikir yang cepat, dan juga kompleksitas sistem, itu menghasilkan penelitian yang lebih adaptif, relevan, dan juga dalam menghadapi tantangan pengembangan budidaya perikanan yang secara berkelanjutan. Jadi dari sini kita melihat studi kasus, misalkan bioflek pada budidaya lele. Kita akan bedah secara ontologi, secara epistemologi, dan juga secara aksiologi. Dari sisi ontologi, fokus utama penelitian diarahkan pada identitas objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah ikan lele sebagai sebuah organisme hidup. Nah, mikroorganisme dalam sistem bioflok sebagai agen biologis yang berperan dalam siklus nutrien serta sistem air
sebagai media interaksi yang menghubungkan seluruh komponen. Nah, ontologi dalam studi kasus ini menegaskan bahwasanya sistem bioflok bukan sekedar teknologi tambahan, melainkan suatu sistem terintegrasi atas komponen biotik dan abiotik yang itu saling berinteraksi secara dinamis. Dengan demikian, maka penentuan objek penelitian tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus mencakup keseluruhan sistem agar mampu merepresentasikan realitas budidaya secara utuh. Itu. Jadi dari aspek ontologis kita tahu ada apa? Ada organisme budidayanya, dalam hal ini lele, dengan parameter dia pertumbuhan, kelangsungan hidup, konversi pakannya seperti apa. Ada mikroorganismenya di sana, ada mikroba dalam bioflok itu, bakterinya bagaimana di sana yang digunakan. Bioflok kan banyak bakteri yang digunakan dalam membentuk flok yang ada. Sistem airnya juga seperti apa. Nah, sementara dalam perspektif epistemologis, memberikan kita pengetahuan dalam memperoleh validasi melalui proses ilmiah yang sistematis. Data kita kumpulkan mencakup berbagai hal, mulai daripada data biologis ya, seperti pertumbuhan, kelulus hidupan, rasio konversi pakan, data kualitas air kita kumpulkan, data mikroorganisme yang ada dalam bioflok, volumenya berapa, kepadatan bakterinya seperti apa, komposisi mikroba bakterinya dalam bioflok itu apa saja kita dapatkan. Ada data ekonominya, biaya pembiayaan, biaya operasional, efisiensi pakan, pengaruh juga ke sana. Ya, semua data kita kumpulkan. Ini menunjukkan bahwasanya penelitian itu adalah multidimensional. Namun yang penting adalah penelitian itu juga dalam epistemologi juga menekankan pentingnya kontrol dalam eksperimen serta penggunaan replikasi untuk meningkatkan validitas hasil. Pertanyaan mengenai apakah kontrol sudah cukup mencerminkan kesadaran dan potensi bias dan variabilitas dalam sistem budidaya, sehingga peneliti itu harus kemudian merancang eksperimen yang mampu memiliki pengaruh faktor luar. Ini harus sesuai. Untuk validitas data, replikasinya, ulangannya minimal 3 sampai 4. Variabel lain harus kita kendalikan. Di luar itu, desain yang sesuai, desain eksperimen yang sesuai, apakah mau guna RAL, RAK, atau faktorial, terserah, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Ini yang menjelaskan di sana. Hingga di dalam perspektif epistemologis ini, dalam studi kasus ini menegaskan bahwasanya pengetahuan yang dihasilkan itu harus bersifat kemudian valid, karena ada data yang kemudian harus reliable dan juga dapat diuji ulang untuk memberikan penegasan. Dan juga yang ketiga, dari studi kasus ini juga ada aspek aksiologisnya. Dari perspektif aksiologisnya juga ada.
yaitu tujuan dan juga nilai dari penelitian yang dilakukan. Evaluasi apakah kemudian sistem bioflok yang digunakan itu ramah lingkungan dan ekonomis ataupun tidak. Di sisi lingkungan, sistem bioflok mampu kemudian mengurai limbah organik dan meningkatkan kualitas air melalui pemanfaatan mikroorganisme sehingga lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem konvensional. Dari sisi ekonomi, efisiensi pakan dan juga peningkatan produktivitas itu memberikan potensi peningkatan keuntungan pembudidaya. Nah, sehingga dari aspek lingkungan dan juga aspek ekonomi ini memastikan bahwa penelitian itu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan budidaya yang berkelanjutan dan juga meningkatkan kesejahteraan daripada pembudidaya ikan tersebut. Itu. Jadi secara keseluruhan dari studi kasus ini, kalau kita bagi per perspektif, maka ontologi itu menentukan fokus penelitian dengan menetapkan objek dan juga batasan penelitian secara jelas. Epistemologis itu menentukan metode dan cara memperoleh pengetahuan, memperoleh data yang valid. Sedangkan aksiologi itu menentukan arah, tujuan, dan juga etika dari penelitian. Dan ketiganya ini adalah saling melengkapi dalam membentuk kerangka penelitian yang utuh. Jadi kerangka penelitian itu harus muncul tiga-tiganya ini. Nah, jadi ada beberapa catatan underline yang harus kita pahami bersama, bahwasanya kita harus memahami bahwasanya tidak semua hasil eksperimen di kolam percobaan atau di akuarium percobaan itu akan berhasil di lapangan. Ketika diterapkan di lapangan itu akan berhasil. Nah, ini memberikan pesan apa? Memberikan pesan bahwa hasil eksperimen yang kita peroleh di skala laboratorium tidak selalu dapat direplikasi secara langsung dalam kondisi nyata di lapangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara sistem eksperimental yang cenderung disederhanakan dan sistem budidaya yang nyata yang bersifat kompleks, terbuka dan juga dinamis. Nah, ini menjadi insight bagi kita sebagai peneliti untuk memahami dan juga menghindari kesalahan di dalam menginterpretasikan dan juga mengaplikasikan hasil penelitian yang ada. Faktor utama yang kita dapat lihat di sini adalah bahwasanya sistem nyata itu lebih kompleks dibandingkan dengan sistem percobaan. Di dalam eksperimen, peneliti itu berusaha untuk mengontrol berbagai variabel seperti kualitas air, padat tebar, jenis pakan dan juga kondisi lingkungan lainnya agar dapat mengisolasi pengaruh satu perlakuan tertentu. Yang lainnya kita homogenkan, kita kontrol, sementara untuk perlakuan tidak kita kontrol. Namun, di kondisi lapangan, variabel-variabel tersebut itu tidak dapat dikendalikan secara penuh dan seringkali berinteraksi secara simultan dan juga secara non-linear, tidak terduga. Misalkan perubahan cuaca itu akan mempengaruhi
suhu air yang kemudian dampaknya pada metabolisme ikan dan aktivitas mikroorganisme, sehingga pengaruhnya terhadap aktivitas makannya ikan. Nah, aktivitas makannya ikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan juga kelulusan hidupan. Nah, kompleksitas ini menyebabkan bahwasanya hasil penelitian di skala laboratorium atau skala kolam percobaan itu tidak mampu diterapkan secara 100% atau sangat sulit diterapkan atau sangat sulit direplikasi secara identik di lapangan. Perlu ada penyesuaian-penyesuaian lainnya di lapangan. Begitupun juga ada faktor sosial ekonomi. Ada faktor sosial ekonomi dalam keberhasilan penerapan daripada sebuah hasil penelitian. Nah, di dalam budidaya, manusia sebagai pelaku utama memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan daripada sistem. Faktor lain seperti kemudian tingkat pendidikan pembudidaya, pengalaman pembudidaya, akses pembudidaya terhadap teknologi, ketersediaan modal pembudidaya, serta kondisi pasar itu akan memberikan akan menentukan apakah satu inovasi dapat diadopsi dan dipraktekkan oleh pembudidaya itu secara efektif ataupun tidak. Karena semakin tinggi sebuah teknologi, maka akan semakin tinggi pula biaya modal yang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena sebuah teknologi yang kemudian sudah benar-benar terbukti berhasil secara ilmiah belum tentu dapat diterapkan di lapangan jika kondisi sosial ekonomi pembudidaya ikan itu tidak mendukung. Jadi usaha budidaya itu adalah pilihan berisiko tinggi. High risk choice. Karena dia penuh dengan teknologi. Itu peran daripada faktor sosial ekonomi. Ada juga faktor kenapa kemudian tidak selalu penelitian skala laboratorium atau skala kolam percobaan tidak bisa diterapkan di lapangan. Yang ketiga adalah lingkungan yang tidak terkontrol, sehingga menimbulkan ketidakpastian itu tinggi. Angka ketidakpastian itu tinggi karena banyak faktor yang mempengaruhi di sana. Nah, teman-teman dapat melihat tabel perbandingan antara kolam percobaan dan juga di lapangan, realistis di lapangan. Baik itu dari aspek tujuan, kondisi lingkungan, variabel, sumber daya, hasil maupun contoh. Ini yang kemudian menjadi sebuah catatan penting. Jadi yang harus kita pahami adalah jalur dari eksperimen ke implementasi. Uji dilakukan di kolam percobaan, analisis evaluasi hasil, adaptasi teknologinya seperti apa, kondisi lokal, uji di lapangan skala terbatas, evaluasi berkelanjutan. Jadi membutuhkan banyak penelitian terapan pengembangan daripada skala laboratorium atau skala kolam percobaan. Nah, sehingga dari hal ini menjelaskan bahwasanya penelitian dalam perikanan budidaya itu harus dipahami dalam kerangka sistem yang kompleks dan kontekstual. Hasil eksperimen itu adalah langkah awal dalam memperoleh pengetahuan, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan peneliti dan praktisi dalam mengadaptasikan temuan-temuan tersebut terhadap kondisi yang nyata di lapangan. Sehingga pendekatan penelitian yang kemudian yang secara holistik,
integratif, dan juga adaptif itu adalah kunci penting dalam menghasilkan inovasi budidaya yang tidak hanya valid secara ilmiah tetapi juga efektif dan berkelanjutan di dalam praktek-praktek budidaya. Itu teman-teman yang dapat kita bahas pada pertemuan ini. Silakan terkait dengan filsafat dan juga hakikat daripada penelitian. Sekali lagi saya tekankan, monggo teman-teman mencoba mencari sumber literatur yang lain untuk memperkaya pemahaman teman-teman, untuk menambah insight teman-teman di dalam memahami filsafat dan hakikat penelitian ilmiah, terutama pada penelitian budidaya perikanan. Oke, sampai sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.